Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Agan Putri dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan mempraktikkan tentang hidrokarbon. Ayo kita langsung saja simak video selanjutnya. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu senyawa hidrogen? Senyawa hidrogen adalah senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Dan klasifikasi hidrogen berdasarkan jenis ikatan antara atom karbon. Senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Seluruh ikatan antar atom karbon pada hidrokarbon jenuh merumpamakan ikatan kovalent tunggal. Pada hidrogen tak jenuh terdapat satu atau lebih ikatan rangkap ataupun ikatan rangkap tiga. Selanjutnya, pembakaran hidrokarbon. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida, panas selama pembakaran, dan oksigen agar reaksi diperlukan dan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Dan untuk bahan-bahan yang harus digunakan adalah 3 buah sendok yang telah diberi gula, garam, gandum, lalu 1 buah lilin dan 1 buah korek api. Selanjutnya kita siapkan lilin dan korek api. Setelah itu lilin dinyalakan. Selanjutnya eksperimen pertama adalah gula. Gula. Sebelum mengalami pembakaran, gula berbentuk butiran kecil. Kemudian setelah terjadi pembakaran, wujudnya menjadi cairan atau meleleh seperti karamel yang menandakan adanya unsur H. Hidrogen sendiri bisa dipastikan karena adanya asap hasil pembakaran. Hal lainnya, saat gula dipanaskan dan warnanya berubah menjadi kecoklatan, tandanya gula tersebut mengandung karbon. Selanjutnya, eksperimen kedua. Garam. Anorganik karena penyusunannya tidak mengandung karbon dan hidrogen yang saling berkaitan. Perubahan warna pada garam yang pada dasarnya butiran-butiran kecil berubah menjadi kristal karena adanya unsur karbon. Unsur hidrogen juga terkandung di dalamnya, di mana ditujukan karena adanya unsur asap pada hasil pembakaran. Eksperimen terakhir adalah gandum. Gandum merupakan campuran hidrogen. Gandum disusun oleh pati. Kandungan pati tersusun oleh karbohidrat, amilasa, dan amilaktopen yang komposisinya berada adanya uap air pada proses pembakaran yang berasal dari penutupnya disebabkan oleh unsur hidrogen dan O yang terkandung dalam gandum. Kemudian endapan yang terkandung dalam gandum menunjukkan bahwa gandum mengandung unsur karbon. Dan dampak bagi lingkungan adalah hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan unsur hidrogen. Dikelompokkan dalam beberapa golongan, yaitu yang pertama hidrokarbon jenuh atau nama lainnya adalah alkana, adalah hidrokarbon yang paling sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal
dan terikat dengan hidrogen. Hidrokarbon jenuh merupakan komposisi utama dari bahan-bahan fosil. Dan hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua disebut dengan alkena. Hidrokarbon yang memiliki rangkap tiga disebut alkena. Dan selanjutnya, hidrogen dapat berbentuk gas, cairan, lilin, atau padatan dengan titik-titik rendah atau polimer. Selanjutnya, pembakaran tidak sempurnalah yang seringkali menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalori. Hasil pembakaran gas karbon monoksida inilah yang membuat pencemaran udara karena sifat racun, dan dampak dari pembakaran tidak sempurna di antara lainnya adalah selanjutnya, dampak dari pembakaran tersebut, karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global. Karbon monoksida akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Sulfur dioksida akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asap. Selanjutnya, hidrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuh layu dan gangguan pernapasan. Timbal akan menimbulkan iritasi kulit, gatal-gatal, mata perih, infeksi saluran pernapasan, memicu serangan jantung, merusak ginjal, dan mempengaruhi kemampuan otak. Lalu, selanjutnya, pembakaran hidrokarbon. Hidrokarbon merupakan sumber energi listrik dan panas utama di dunia karena energi yang dihasilkan oleh hasil pembakaran. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Dan pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Selanjutnya, pembakaran tidak sempurnalah yang seringkali menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Karena pembakaran tidak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalori. Hasil pembakaran gas karbon monoksida inilah yang membuat pencemaran udara karena sifat racun. Dampak dari pembakaran tidak sempurna antara lain karbon dioksida akan menimbulkan pemanasan global. Karbon monoksida akan menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan. Sulfur dioksida akan menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi mata, batuk, dan hujan asam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Hai teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan tentang semua itu di kesimpulan. Dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap zat yang mengandung unsur karbon akan berubah warna dan menghasilkan karbon dioksida ketika direaksi dengan oksigen. Selanjutnya, zat yang mengandung unsur H dan O akan menghasilkan uap air saat pembakaran. Lalu, pada bahan yang telah dihasilkan, gula, garam, kandung, dapat diketahui bahwa apabila bahan-bahan tersebut direaksikan akan berubah warna, maka terbukti bahwa bahan-bahan tersebut mengandung karbon. Cukup sekian dari